Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Bea Cukai Suta gagalkan penyelundupan bahan baku sabu-sabu. Mengganggu pengguna jalan, truk pasir dilarang beroperasi siang hari. TPA Rawakucing masih terbakar, petugas damkar kelelahan. Seperti inilah kondisi TPA Rawakucing yang berada di Jalan Iskandar Muda, Neklasari, Kota Tangerang. Setelah dilakukan pemadaman selama 1 pekan, api belum berhasil dipadamkan. Sejumlah petugas damkar Kota Tangerang dan BNPB terus melakukan pendinginan dari darat maupun udara. Karena berhari-hari berada di lokasi kebakaran, banyak petugas damkar yang sudah kelelahan. Bahkan sejumlah petugas damkar mengalami sesak nafas akibat gas metan dan asap tebal yang masih menyelimuti lokasi kebakaran. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, dalam melakukan pemadaman, petugas damkar didampingi oleh tim kesehatan yang selalu siap siaga membantu petugas yang membutuhkan bantuan atau perawatan medis. Banyak petugas yang mengalami sesak nafas dan batuk akibat terlalu banyak menghirup asap. Lamanya pemadaman dikarenakan kesulitan dengan terus adanya angin kencang sehingga api kembali membesar. Kalau kendali lapangan kita biasanya mengurai dari bara api yang ada di TPA ini, keluarlah asap tebal seperti kita lihat saat ini, dan asap tebal itu biasanya mengikuti arah mata angin. Manakala anginnya ke barat, maka asap tebal ikut ke barat. Jadi bagi petugas yang terkena asap tersebut, kita kasih waktu mereka sebanyak 15 menit ganti dengan personil yang lain untuk supaya tidak terlalu membahayakan dirinya. Untuk asap tebal saat ini kita fokus di pintu 3, terutama pintu 3 yang melalui jalur belakang. Kita sengaja lewat permukiman Korpri dan juga dari pabrik Ciki yang di sebelah pintu 3 tersebut. Kebakaran di TPA Rawakucing terjadi sejak Jumat pekan kemarin. Ratusan petugas pemadam kebakaran juga terkendala luasnya area yang terbakar. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Para pengupas kepiting rajungan mengeluhkan ukuran kepiting rajungan yang menyusut. Hal tersebut diakibatkan oleh kemarau yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Saat ini, para nelayan rajungan bahkan hanya mendapatkan 1 ekor hingga 2 ekor kepiting saja saat melaut sehingga mengalami kerugian. Ukuran kepiting yang menyusut disebabkan sedikitnya jumlah daging kepiting rajungan kupas yang diproduksi. Terlebih saat ini, harga daging rajungan yang tengah anjlok pasca COVID-19. Harga daging kepiting rajungan kupas sebelum COVID-19 mencapai Rp500.000 per kilogramnya, namun saat ini hanya Rp300.000 per kilogram. Itu yang dagingnya kan, Pak? Daging itu, Mas. Sebelum lockdown. Oh. Sebelum COVID itu. Berarti mengurangi pendapatan juga dong, Pak ya? Ya kalau mengurangi ya jelas. Iya. Memang untuk panas-panas kayak gini aja kurang bagus aja. Kurang. Iya, iya. Jadi istilahnya kecil-kecil timbulnya. Kecil ya? Iya. Sejak panas kayak gini. Kepiting rajungan menurut nelayan di musim kemarau memang tidak tumbuh dengan baik. Namun saat musim hujan dipastikan ukurannya lebih besar. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Tempat pembuangan akhir atau TPA Rawakucing Kecamatan Neklasari terbakar. Ratusan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Damkar Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, serta Damkar Jakarta berjibaku menjinakkan amukan si jago merah yang membakar perkantoran dan bedeng petugas kebersihan. Banyaknya sampah plastik serta kencangnya angin membuat api cepat merambat membakar gunungan sampah yang ada di area tersebut. Sejumlah pemulung yang berada di lokasi panik dan langsung mengevakuasi barang-barang.
Tidak hanya itu, sejumlah mobil berat yang biasanya beroperasi di TPA Rawakucing dihentikan dan keluar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun diduga kebakaran ini akibat cuaca panas ekstrim dan gas metan yang keluar dari tumpukan sampah. Tempat penimbunan limbah plastik milik PT Indah Kiat di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang terbakar. Api dengan cepat membesar, selain banyak bahan yang mudah terbakar, angin kencang membuat api cepat merebet. Asap hitam pekat membumbung ke udara, membuat warga di sekitar lokasi terganggu. Akibat kebakaran limbah tersebut mengganggu warga hingga asap masuk ke pemukiman warga. Sudah 5 hari kebakaran di TPA Rawakucing terjadi. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas damkar dari darat dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Asap pekat juga masih menyelimuti wilayah tersebut yang keluar dari gundukan sampah yang terbakar. Asap tebal yang ditimbulkan akibat kebakaran sempat mengganggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun arah angin yang berubah, kondisi di Bandara Suta kembali normal. Ada 12 pesawat yang sempat terdampak. Diharapkan asap kebakaran tidak kembali mengganggu jadwal penerbangan. Ratusan warga di Desa Kendayakan, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang memblokir jalan desa. Pemblokiran jalan dilakukan sebagai bentuk kekesalan setelah jalan penghubung antar desa dilintasi truk berukuran besar atau overload over dimension. Warga menghentikan truk dengan memaksa sopir untuk tidak melintas di jalan desa. Sebelum memblokir, mereka telah melayangkan keberatan kepada berbagai pihak termasuk pemilik galian C. Namun protes warga ini seakan tidak didengar dan truk tetap beroperasi selama 24 jam. Selain menimbulkan debu yang mengancam kesehatan warga terutama anak-anak, truk berukuran odol ini juga membuat warga tidak nyaman dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Bahkan beberapa rumah rusak akibat getaran truk saat melintas. Bahkan tidak sedikit yang terkena ispa. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.